Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dibilang namanya Idul Adha? Kalau kata orang kan lebaran haji, ada yang bilang Idul Adha. Ya kan ada yang bilang juga lebaran haji, ada yang bilang Idul Adha. Mengapa dibilang Idul Adha ini? Kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau Idul Adha ini ada Idul Adha, adakanlah di dalam yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia pun di akhirat. Makanya dibilang namanya Idul Adha, ada yang bilang Idul Fitri, Lebaran Haji, ada yang bilang Lebaran Haji. Emang Lebaran Haji seperti apa ya? Kayak bilang gitu yang namanya Lebaran Haji. Kalau Lebaran Idul Fitri, dah saya tahu saling memaafkan satu sama dengan yang lain. Tapi kalau Lebaran Haji seperti apa yang namanya Lebaran Haji? Kan gak ada yang namanya maaf-maafan kalau Lebaran Haji mah. Kalau namanya Idul Adha. Kalau Idul Adha ini, mengapa yang namanya dibilang Idul Adha? Adakanlah di dalam yang bermanfaat selama kita lagi sehat, mau itu kondisi kita lagi sakit, mau kita kondisi lagi buruk, mau apa kita kondisi lagi tidak baik, dan dibermanfaatkan lebih luangnya semanfaat mata selagi sehatnya itu digunakan hal yang bermanfaat. Idul Adha itu adakanlah di dalam kayak doa, kayak zikir kan diadakan, namanya Idul Adha. Adakanlah di dalam ibadahmu, di dalam sholatmu. Idul Adha, adakanlah di dalam pengajianmu, namanya Idul Adha. Adakanlah di dalam zikirmu, Idul Adha namanya. Mengapa dibilang Idul Adha? Adakanlah di dalam sholawatmu, jadilah Idul Adha. Ya namanya Idul Adha itu adakanlah hal-hal yang bermanfaat kayak kebaikan, namanya Idul Adha. Adakanlah kebaikanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dibilang Idul Adha, adakanlah yang bermanfaat kepada Allah kehadapku, hai hamba-hambaku, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijadikanlah Idul Adha, adakanlah Nabi Ibrahim di dalam doa-doamu, adakanlah di dalam ngajimu, Nabi Ibrahim. Kan yang kaulah yang maha ketahui. Kalau kata Nabi Ibrahim, ya Allah, makanya ku adakan, ku serahkan kehidupanku hanya kepadamu ya Allah. Ku serahkan anakku kepadamu ya Allah. Hanya engkaulah yang maha ketahui dan lagi maha menyayangi, lagi maha mengasihi dan lagi maha menuntunku ya Allah. Kuserahkanlah anakku kepadamu ya Allah. Kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang namanya Idul Adha. Adakanlah yang bermanfaat di dalam doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya jadilah Idul Adha. Adakanlah yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang terbaik dari tanggal 1 sampai Idul Adha, ya, sampai sholat Id. Id ada, idnya kan itu Id ada. Adakanlah amal-amal yang terbaik sampai sholat Idnya. Itulah diajarkan oleh Sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan orang kan tidak tahu yang namanya Idul Adha itu bukan masalah kambingnya, bukan masalah kurbannya, bukan, tapi amal-amal yang tertentunya yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti perjalanan kehidupannya. Kuserahkanlah anak hamba hanya kehadapanmu ya Allah. Hanya engkaulah yang maha ketahui, hanya engkaulah yang lagi maha menyayangi, engkaulah yang lagi maha mengasihi, engkaulah yang lagi maha menuntunku. Hanya engkaulah semuanya yang tahu kehidupan ini. Kuserahkanlah anak hamba kepadamu, Nabi Ismail alaihissalam.
makanya itu amal-amalan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan saya bilang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai sholat id itu kau bawa amal-amalan yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, kalau kata bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, udah paham kan? Idul Adha itu adakanlah di dalam sholat-sholatmu, Idul Adha itu adakanlah di dalam mengajimu, Idul Adha itu adakanlah di dalam zikir-zikirmu, Idul Adha itu adakanlah salawat-salawatmu dengan Rasulullah, Idul Adha itu adakanlah kebaikan yang sebermanfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal yang terbaik yang dihadapan nanti yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pas Idul sholat idnya. Itu kan idnya id adakah yang sampai sholat id itu yang membawa amal-amal yang terbaiknya ya ke hadapanku ya Allah. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pas sholat idnya rapi ya kan, penyembelihannya langsung dimulai. 70 malaikat akan menyaksikan hamba-hambamu ya Allah, sedang menyaksikan hamba-hambanya yang menunaikan semua kehadapanmu, amal-amal yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Nanti pas habis sholat idnya akan disaksikan ribuan para malaikat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang terbaik hanya Allah yang menentukannya. Makanya seperti Nabi Ibrahim, amal-amalan itulah yang akan menentukan dalam hidupmu dunia dan di akhirat. Kalau puasanya kan itu bakal menunaikan kita sampai setahun penuh lagi. Siapa yang minta dihapuskan kesalahan dan dosa-dosanya, belajar puasa di Idul Adha ini ya, biar berapa hari juga bermanfaat, bakal menolong api neraka yang panas ya kan, kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak-banyak berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.